Kali ini berbicara tentang buah roh yang keenam, yaitu tentang kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Kebaikan adalah suatu keadaan atau kualitas untuk bersikap baik, kemuliaan perilaku, lalu berbicara tentang kebajikan, berbicara juga tentang perasaan manis, berbicara juga tentang murah hati. Kebaikan juga berbicara tentang ringan tangan, dalam artian suka membantu orang lain. Jadi intisari dari kebaikan itu adalah karakter umum yang dikenali dalam kualitas dan perbuatan seseorang. Di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Jadi orang yang sudah percaya itu memang tugasnya adalah untuk melakukan perbuatan baik, karena itu berguna bagi semua manusia. Kalau saudara baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, di sana menuliskan bahwa cara hidup seperti itulah yang cocok bagi pengikut Kristus. Jadi perbuatan baik atau melakukan kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat cocok bagi semua pengikut Kristus, karena itu berguna untuk semua orang. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, memang di sana kita memenuhi panggilan Tuhan ketika kita melakukan perbuatan baik. Saya akan bacakan ayatnya di Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jadi kita dari semula diciptakan dalam Kristus Yesus, memang tugasnya adalah melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik, melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu adalah bagian dari buah roh. Saudara, untuk bisa melakukan kebaikan yang murni itu ada ujiannya. Ujian kebaikan adalah ketika saudara dan saya diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Apakah kita akan terus berbuat baik atau akan stop untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik? Banyak orang berhenti berbuat baik ketika mereka merasa disudutkan, ketika merasa dipojokkan, ketika mereka merasa apa yang dilakukan selama ini adalah sia-sia. Ada orang berkata bahwa kebaikan saya yang sudah kerjakan itu seringkali justru dibalas dengan kejahatan. Adalah istilah yang seringkali kita dengar adalah berbicara tentang air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan justru dibalas dengan kejahatan. Dan sebenarnya inilah ujian yang sesungguhnya. Ketika saudara dan saya melakukan perbuatan baik, itu perlu ada ujian, dan ini adalah ujiannya, yaitu ketika saudara dan saya diperlakukan tidak baik. Apakah kita akan stop atau kita akan terus melakukan pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik, atau kita akan melakukan perlawanan dengan cara melakukan kejahatan? Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan atas kita adalah melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu di dalam Galatia pasal yang ke-6 kita dinasihati, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika saudara dan saya tidak putus asa melakukan perbuatan baik, suatu saat akan ada buahnya, suatu saat akan ada hasilnya. Jadi ketika saudara dan saya melakukan kebaikan dan dibalas dengan kejahatan, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan.